Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Kokoyoji. Semoga kebaikan selalu menyertai kalian ya teman-teman. Dalam pembahasan video kita kali ini, saya ingin membahas tahapan pertumbuhan kenari dari PAUD sampai ke lepas remaja. Tentunya versi Kokoyoji. Video ini sengaja saya buat untuk mempermudah kita dalam merawat bagi teman-teman yang masih pemula dalam memelihara kenari. Oh iya, tidak ada maksud untuk menggurui karena saya hanya pemula, penghobi, dan breeder biasa saja. Semua yang saya akan share di video kali ini berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri ya teman-teman. Dan apabila ada salah atau ada kurang, teman-teman bisa menambahkannya di kolom komentar. Baik, kita mulai saja pembahasan kita video kali ini. Tahapan pertama kita mulai daripada proses sapi. Ketika kenari baru bisa nangkring sendiri, teman-teman harus sering-sering mengeceknya atau memantaunya. Seperti extra fooding untuk kenari indukan yang sedang meloloh. Kemudian kita juga bisa melakukan cek kebersihan kandang. Dan juga kita bisa mengecek keadaan serangga-serangga parasit seperti kutu atau nyamuk. Nah, jika terpantau PAUD sudah mulai aktif mematuki pakan extra foodnya atau bahkan bijian-bijian hitam dalam kurun waktu 2 sampai dengan 3 hari kita perhatikan dia sering mematuki pakan tersebut, kenari sudah bisa mulai disapi atau dipisahkan dari indukannya. Biasanya proses ini terjadi di usia kenari mulai menginjak 20 harian. 20 harian ini tidak pasti ya teman-teman, maksudnya bisa dari usia 20 hari itu sendiri, 21, 22, 23, pokoknya 20 harian. Kenari di usia puluhan hari ini baru belajar untuk memasuki pakan extra feeding atau bijian-bijian yang lembut atau lembek. Bijian-bijian hitam itu seperti biji sawi atau niger. Jika teman-teman sibuk, tidak sempat memantau dan untuk menyapinya, bisa ditunggu sampai dengan kenari PAUD itu berusia 1 bulanan ya teman-teman. Dibarengi dengan mulai hilangnya bulu-bulu kecil di atas alis, lalu ekor yang sudah mulai panjang, dan bulu-bulu mereka yang sudah tidak mengembang lagi, sudah rapat gitu. Ketika disapi, teman-teman wajib memberikan extra food yang lembut-lembut ya, seperti telur rebus, dan sediakan juga pakan bijiannya. Teman-teman bisa menambahkan ekstra biji sawi atau niger disatukan di dalam cepuk bijian. Untuk pakan bijian sendiri bebas menggunakan pakan bijian apapun. Telur rebus pun sama, teman-teman bisa menggunakan telur ayam atau telur burung puyuh. Jangan lupa telur pun diganti di setiap 12 jam. Atau lebih mudahnya kita bisa menjadikan pagi atau sore atau malam sebagai patokannya. Jadi pagi dikasih, sore itu sudah kita ganti dengan yang baru, atau pagi dikasih, malam kita ganti dengan yang baru. Jika sudah habis sebelum proses penggantian, kita wajib menggantinya atau kita wajib menambahkannya ya teman-teman. Jangan sampai tidak ada pakan telur sama sekali di dalam kandang pada kenari PAUD yang baru kita sapi. Sayuran seperti pakcoy, jagung itu juga baik disediakan di dalam kandang, dibarengi dengan telur juga nggak masalah. Lalu diganti setiap harinya. Pemberiannya pun bisa diselang-seling, misalnya hari ini jagung, besok bisa dikasih pakcoy. Nah, tapi telur ini wajib ada dulu ya teman-teman. Hindari sayuran-sayuran yang terlalu mengandung banyak air seperti sawi putih, timun, agar kenari PAUD kita tidak mencret. Terlebih untuk kenari seri-seri yang besar seperti seri F atau di atasnya, saya sangat tidak merekomendasikan memberikan sawi putih dan timun tadi ya. Teman-teman juga boleh menyediakan tulang sotong, sede, batuan atau grip di dalam kandang mereka. Seperti di sini saya selalu menyediakan di dalam kandang, serta memberikan minuman yang berisi multivitamin burung atau unggas. Vitamin itu bagus ya teman-teman, bisa disediakan selang-seling atau disediakan setiap harinya. Vitamin bebas bisa menggunakan merek apapun, yang jelas vitamin untuk unggas. Karena kita untuk menjaga-jaga ya teman-teman. Kalau diberikan untuk hewan lain atau mungkin manusia, kita tidak tahu takaran dan dosisnya. Nah, perlakuan seperti ini bisa kita lakukan setiap hari sampai usia mereka 2 sampai dengan 2,5 bulan. Sampai usia mereka 2 bulan atau 2,5 bulan itu, kita sudah mulai bisa mengurangi pakan extra food seperti telur, jagung, dan sede.
IF, telur, jagung, dan CD itu bisa diberikan 2 kali dalam seminggu atau paling banyaknya 3 kali dalam seminggu, karena kita juga harus menghindari obesitas atau berlemak ya teman-teman. Sedangkan sayuran hijau seperti pakcoy, caisin, oyong, atau brokoli, atau mungkin juga buah apel bisa kita sediakan di setiap harinya. Nah, jadi untuk teman-teman, kalau bisa jangan sampai kita merawat kenari kita itu polosan. Maksud polosan di sini itu hanya makan bijian dan air putih saja. Lalu jika teman-teman main jemur, penjemuran pun jangan terlalu lama ya teman-teman. Dan juga jangan terlalu kenceng atau sering. Kalaupun harus dijemur, cukup 10 sampai dengan 15 menit sudah paling lama ya teman-teman. Untuk kenari di usia 2 sampai dengan 2,5 bulan ini. Oh iya, sambil memperhatikan angin. Jika ada angin, baiknya gak usah dijemur sama sekali. Lalu paut pun jangan dimandikan, maksudnya dimandikan secara dipaksa, seperti disemprot. Cukup berikan cepuk besar yang berisi air, lalu biarkan naluri mandi mereka sendiri yang timbul. Kalaupun mereka nggak mau mandi, ya sudah, dibiarkan saja ya teman-teman. Lalu perodong pun bisa dilakukan, tapi tidak usah seintensif kenari-kenari yang sudah dewasa. Jadi hanya seperlunya saja, jika lingkungan kita itu tidak kondusif. Seperti apa sih lingkungan yang tidak kondusif? Misalnya, seperti ada serangga pengganggu, atau udara yang terlalu dingin, kemudian terlalu ramai dengan lalu lalang orang sehingga kenari paut itu sendiri merasa tidak nyaman. Kalaupun harus melakukan pengkerodongan, biasanya dilakukan di saat malam hari saja. Jujur, kalau saya sendiri di sini tidak melakukan sama sekali pengkerodongan pada paut yang berusia 2 sampai dengan 2,5 bulan atau di bawah itu. Tentu saja dengan memperhatikan aspek-aspek yang sudah saya sebutkan tadi ya. Kalaupun harus melakukan pengkerodongan, saya melakukan pengkerodongan itu sendiri kepada paut-paut yang akan bermutasi dulu. Itu pun jarang terjadi ya teman-teman. Nah, perlu diingatkan kembali, pengkerodongan itu bisa tidak dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian kita akan memasuki siklus lepas paut. Walaupun menurut saya sendiri sebenarnya masih paut. Kenari di usia 6 atau 7 bulan menurut saya sendiri itu masih paut ya teman-teman. Karena tingkah lakunya sendiri masih semau-maunya mereka saja. Terbang ke sana kemari, nangkring di sana, nangkring di sini, bisa nangkring di ruji atas. Jadi di usia 7 bulan ke atas itu kenari akan memasuki siklus remajanya menurut saya. Karena di usia ini kenari akan mencoba hal-hal yang baru. Bohong, bercanda. Balik lagi ketika usia 3, 4, atau 5 bulan, kenari akan memasuki siklus ganti bulu atau mutasi mereka yang pertama ya. Kadang di sini saya suka menemukan beberapa kenari walaupun usianya 2 bulan sudah memasuki proses jatuh bulu atau mutasi bulu. Saya berpikir ini terjadi karena ada hal-hal lain atau mungkin faktor genetik, kita juga nggak tahu. Jadi saya nggak mau sok-sokan untuk membahasnya daripada saya menyesatkan kalian ya teman. Proses mutasi bulu itu seperti ini. Jadi kenari itu kan banyak yang belang-belang kalau misalnya usianya paut itu ya teman-teman. Warnanya, gradasi warnanya itu seperti yang gimana gitu. Nah, yang tadinya mulai belang-belang atau gradasi warnanya kurang baik, nanti setelah proses mutasi bulu itu akan semakin baik dan berat. Yang paling gampang melihat proses mutasi bulu itu seperti kenari yang berwarna panda, star bulu ataupun warna putih. Jika panda ketika usianya masih paut dan belum melakukan proses mutasi bulu atau siklus mutasi bulu, warna panda ini yang tadinya coraknya berwarna coklat akan perlahan-lahan berubah menjadi warna abu-abu atau biru gelap gitu ya teman-teman. Juga warna star bulu yang tadinya burung itu seperti burung gereja warnanya, kemudian akan bermutasi menjadi agak abu-abu dan agak kebiruan. Kenari paut yang berwarna putih awal mulanya akan ada sedikit flek warna kuning, bisa di ujung sayap atau di ujung pangkal ekornya ya teman-teman, bisa di ujung, bisa di pangkal. Ada spot-spot tertentu gitu, jadi semacam tidak bersih aja putihnya. Nah, si kuning ini nanti perlahan-lahan memudar seiring berjalannya waktu. Bisa di mutasi pertama atau mutasi kedua, si kuning ini makin memudar sampai akhirnya terus menjadi putih polos dan bersih. Lalu kita juga bisa menjadikan warna kaki sebagai patokan. Seperti warna kaki kenari yang berwarna cerah, warna merah maksudnya warna merah atau warna pink, kemungkinan besar setelah mutasi bulu warnanya itu menjadi lebih cerah. Kalau kenari dengan kaki yang berwarna gelap, setelah mutasi bulu itu
warna kenarinya akan menjadi lebih pekat lagi teman-teman. Itu biasanya terjadi ya teman-teman menurut pengamatan saya. Tapi ada juga beberapa kenari yang tidak seperti itu. Nah, siklus mutasi bulu ini jadi mirip-mirip dengan mabung atau molting, cuman tidak separah molting. Mereka itu hanya mengulang saja. Dia belum total untuk ganti bulu, nggak rontok semuanya gitu. Normalnya proses ini memakan waktu 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, hal yang perlu kita lakukan, stop penjemuran, jangan menggunakan extra fooding yang terlalu tinggi, lemak dan proteinnya. Cukup sayur pakcoy, sawi sendok, brokoli, atau apel saja, bisa diselang-seling. Atau jika kebetulan stok IF kita kosong, ya nggak apa-apa. Yang penting diberi 3 kali dalam seminggu, masih bagus. Jangan lupa multivitamin sebagai penunjang gizi kebutuhan harian mereka. Kalau saya, kenari molting tidak dimandikan atau disemprot, maksud saya tetap memandikannya dengan cara memberikan cepuk yang agak besar di saat-saat tertentu seperti ketika pagi atau sore hari. Biarkan naluri mandi mereka yang menentukan, karena ketika mereka mandi akan mempercepat proses molting atau mutasi bulu itu sendiri. Jadi bulu-bulu tua akan semakin cepat copot karena tersapu air. Nah, jika kenari mandi sendiri juga sebagai tanda kepada kita bahwa mereka itu sehat. Kalau mereka tetap nggak mandi di cepuk yang sudah kita sediakan, biarkan saja dulu. Dan jika besok-besok masih seperti itu, nggak ada salahnya coba amati tingkah lakunya, apakah ada yang beda. Kita cek kotorannya, setelah itu bisa kita pegang, kita cek ke bagian dada dan bagian perut, kemudian kaki, lalu sayap-sayapnya, kita cek semua sisinya, apakah ada yang janggal atau tidak. Oh iya, kondisi kenari pada saat mutasi bulu memang agak melemah, seperti halnya kenari sedang mabung, jadi kita harus hati-hati. Dan kembali, pastikan asupan gizi harian mereka terpenuhi dengan baik. Kalau sudah kita cek tapi semuanya baik-baik saja, ya sudah, jangan dipaksakan untuk mandi ya teman-teman. Nah, pada proses seperti ini saya juga sangat jarang melakukan pengkerodongan, jadi bisa dikatakan tidak pernah. Kembali lagi, kita juga harus memperhatikan aspek-aspek yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Oh iya, untuk proses pemasteran dengan suara burung lain di usia kenari yang masih PAUD ini sangat bagus ya teman-teman. Jadi ketika usia kenari makin muda, itu makin bagus untuk melakukan pemasteran. Ketika melakukan proses pemasteran, jauhkan kenari kita dari suara kenari yang lain. Jangan sampai terdengar di telinga kenari kita kecuali kita yakin kenari kita itu ber-IQ tinggi. Proses pemasteran dengan burung kenari yang suaranya kita sukai akan lebih mudah di copy di kenari yang akan kita master, daripada kita memasterkan suara satu jenis burung saja atau 2 jenis burung saja. Misalnya kita ingin kenari kita full suara ciblek gitu ya teman-teman, itu akan lebih sulit. Ataupun kita ingin memasterkan burung kita dengan suara burung black throat, itu juga akan lebih sulit. Jadi lebih mudah ketika kita memasterkan suara burung kenari yang kita sukai, ada tembakan-tembakan ciblek atau ada tembakan-tembakan black throat-nya. Nah, makanya kenapa di pasaran itu kita jarang menemui kenari yang isinya full ciblek atau full black throat. Mungkin akan jadi kenari yang sangat spesial ya teman-teman. Oke, cukup sekian video kali ini, yang sebenarnya video ini merupakan salah satu kuncian kita dalam memelihara PAUD, yang merupakan awal dari apa sih kenari yang akan kita harapkan di masa depan. Mudah-mudahan video ini membantu teman-teman semua. Seperti biasa, mohon maaf jika ada salah-salah kata atau ada kekurangan dalam penyebutan kalimat. Teman-teman juga bisa menyempurnakannya di kolom komentar. IG, nomor WhatsApp, dan FB pun sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Akhir kata, jangan lupa like, subscribe, dan share video kali ini. Maju terus Kenari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.